Jadi Bapak katanya bikin konsert untuk Persatuan Indonesia di Monas akan datang. Itu kenapa Anda pikir itu penting untuk persatukan Indonesia saat ini? Ya saya tadi sering keliling daerah, main gitu ya. Kamu pernah ketemu saya di Lombok, terus saya keliling lah Aceh, terus semua rindu. Ayo bareng-bareng sama kita nari, kita nyanyi ini. Nah, saya membayangkan kalau ini kita ketemu semua dari Aceh, dari Lombok, dari Bali, dari ini kita ketemu, ayo kita nyanyi, kita ini berbuat baik lah sama teman kita sebelah, sama pohon, sama sampah atau berharap tentang Indonesia untuk lebih baik ke depan. Kenapa enggak gitu? Ada kaitan dengan pemilihan presiden kemarin? Kebetulan tanggal 20 kemarin kan ada pemilihan itu. Kan baru berkelahi, mudah-mudahan dengan ada konser itu bisa lagi satu, bisa damai, bisa melupakan perbedaan-perbedaan kemarin. Karena yang intinya bahwa hidup kita selanjutnya kan sebenarnya itu kan cuma tenis bernegara, cara kita untuk hidup bersama, tapi bahwa yang melanjutkan kehidupan kan kita harus aman, kita harus damai, kita harus ya wajar, hidup secara wajar. Nah, harapan saya dengan konser itu bisa melupakan itu semua. Kemarin kenapa Bapak Iwan Fals tidak begitu keras dengan pilihan yang mana, Prabowo atau Jokowi waktu itu? Saya coblos dua-duanya. Kenapa seperti itu? Karena saya nggak tahu, nggak kenal. Emang saya baca program tapi nggak kenal nggak kenal benar gitu. Dan saya juga nggak mau fans saya pendengar lagu-lagu saya terpecah-pecah cuma gara-gara saya milih A atau milih B. Nanti kalau saya pilih A, yang B marah. Nanti saya pilih B, bukannya nggak siap demokrasi, tapi itulah kenyataannya. Toh suara saya satu, apalah artinya. Walaupun ada harapan, tapi saya menempatkan diri saya sebagai orang yang nggak berpihak. Dan ini bukan cuma kali ini. Dari zaman dulu 3 partai dulu pernah, kalau kamu ingat. Nah, saya juga nggak ikut. Tapi Bapak karena sendiri, saya nggak paham politik itu ya. Tapi Anda sendiri terkenal untuk waktu zaman Soeharto, Anda lawan authoritarianism dan segala macam. Dan Pak Prabowo ada banyak yang khawatir bahwa dia akan bawa Indonesia kembali lagi ke zaman Soeharto. Bapak nggak khawatir soal itu? Sampai dia masuk poster-poster itu seperti Soeharto zamanku enak kayak gitu, enggak ada rasa bahwa kita bisa balik ke zaman itu. Ada kekhawatiran itu, juga kekhawatiran apakah Jokowi benar apa enggak gitu, selalu ada. Tapi kan saya nggak menguasai bidang itu, saya nggak tahu, karena saya ngurus gitar C, G, bikin syair setengah mati, pusing malah saya. Terus mikirin begitu, waduh, bukan saya nggak peduli, tapi saya nggak paham. Tapi nggak merasa khawatir? Saya nggak merasa khawatir karena masih banyak orang pandai yang mikirin ini, yang kayak orang-orang yang memang paham tentang bagaimana mensejahterakan hidup orang lain, dan dia memperjuangkan itu. Saya support orang-orang seperti itu. Tapi apakah masih penting buat Anda bahwa ekspresi, freedom of expression itu sangat penting? Sangat penting, tapi hukum juga penting. Bahwa kan yang menentukan semua hukum. Kenapa kok bisa lolos menjadi calon presiden? Itu juga menjadi pertanyaan penting. Artinya baik orang itu kan. Ya buktinya lolos, buktinya sehat, buktinya ini. Ya udah, nggak ini. Kalaupun ada kekhawatiran, ada cerita-cerita itu ya wajar buat saya. Tapi nanti pas konser ini Anda undang Jokowi, benar? Saya mengundang. Itu apakah ada pesan bahwa Jokowi diundang, Prabowo nggak diundang? Enggak, semuanya semakin banyak orang datang semakin senang saya. Mau Prabowo kayak Jokowi, Jokowo, Prabowi, ya siapa itu. Ya monggo. Kita kumpul, kita nyanyi bareng, kita nari, kita berdoa sama Tuhan. Moga-moga Indonesia lebih baik. Indonesia lebih baik bisa menginspirasi dunia. Ini 250 juta orang ini. Lalu dunia ada 7 miliar orang. Kalau memang hidup cuma politik aja gitu. Tapi politik adalah hidup kan, ada dampak hidup. Ada udara, politik adalah udara. Persoalannya kan kalau udara ini kotor bagaimana gitu kan ya. Ya kita bersihin. Ya saya lewat nyanyi, kerja saya kan nyanyi, ya saya nyanyi aja. Siapa tahu bisa membersihkan udara yang kotor itu. Dan sekarang merasa seperti kotor? Iya,
Ya, saya merasa saya masih ada seperti itu. Tapi saya kembalikan lagi tadi ke hukum, ada pengadilan. Lantas pertanyaannya, bagaimana kalau pengadilannya brengsek, kotor? Ya diadilin juga. Gitu. Lantas kalau brengsek lagi, ya adilin lagi. Ya kan, ya kalau ini mending mana yo, hukum sekarang atau hukum rimba, gitu kan? Pertanyaan itu ya, saya pilih hukum sekarang, walaupun dengan segala macam kelemahannya. Kalau hukum rimba serem Palestina. Jadi tunggu keputusan dari konstitusi itu. Iya, saya percaya itu. Okay. Jadi apapun yang diputuskan oleh hukum, saya akan tunduk gitu. Oke. Terima kasih banyak. Iya. Okay. Thank you.